Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aleza Firah dari kelas 11.4 akan menjelaskan materi yaitu mengenai permasalahan sosial. Mari kita mulai dengan definisinya. Apa itu permasalahan sosial? Permasalahan sosial adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai umum, berdampak negatif pada banyak orang, dan kondisi ini harus diatasi melalui tindakan kolektif. Permasalahan sosial ini tidak muncul begitu saja. Ada 4 faktor utama yang menjadi penyebabnya. 1. Faktor ekonomi. Terjadi karena ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi suatu kebutuhan. Contohnya adalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. 2. Faktor budaya. Disebabkan karena ketidaksesuaian nilai dan norma. Contoh yang sering kita lihat adalah kenakalan remaja, konflik sosial, dan perceraian. 3. Faktor biologis. Disebabkan karena masalah kesehatan dan sanitasi. Contohnya seperti wabah penyakit atau gizi buruk. 4. Faktor psikologis. Disebabkan karena tekanan mental dan pola pikir. Contohnya gangguan jiwa dan tindakan bunuh diri. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa bentuk nyata dari permasalahan sosial. Pertama, eksklusi sosial. Ini adalah proses penyingkiran atau pengucilan individu atau kelompok dari partisipasi penuh di masyarakat, termasuk dari akses terhadap layanan, sumber daya, kesempatan ekonomi, dan hak-hak dasar yang dinikmati oleh orang lain. Kedua, ketidakadilan, yaitu perlakuan yang tidak adil, tidak setara, atau tidak proporsional yang mengakibatkan seseorang atau kelompok tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang seharusnya. Bentuk ketidakadilan meliputi marginalisasi, subordinasi, dominasi, dan stereotip. Ketiga, intoleransi. Ini adalah sikap tidak mau menerima, menghargai, atau menghormati perbedaan keyakinan, pendapat, atau budaya dari orang atau kelompok lain. Keempat, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah 3 jenis praktik curang yang merugikan negara dan masyarakat demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dan yang kelima, kesenjangan sosial. Ini adalah ketimpangan ekstrim atau jarak besar antara kelompok kaya dan miskin dalam hal kekayaan, pendapatan, dan akses kesempatan. Lalu, apa dampak dari permasalahan ini? Dampaknya terbagi menjadi 3 aspek utama. 1. Dampak ekonomi. Kemiskinan dan kesenjangan sosial akan semakin melebar, serta meningkatkan angka pengangguran. 2. Dampak keamanan. Meningkatnya kriminalitas dan munculnya berbagai perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba. 3. Dampak sosial. Terjadi disintegrasi sosial seperti perpecahan di masyarakat dan penurunan kualitas hidup di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Namun, setiap masalah pasti ada solusinya. Upaya mengatasi permasalahan sosial dapat dilakukan melalui 3 pendekatan utama. 1. Preventif atau pencegahan, fokus pada pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, dan penanaman nilai moral sejak dini untuk mencegah masalah timbul. 2. Represif atau penindakan, fokus pada penegakan hukum yang tegas dan pemberian sanksi bagi pelanggar. 3. Rehabilitasi atau perbaikan, fokus pada program pemberdayaan ekonomi dan pemulihan sosial, misalnya bagi korban atau pecandu untuk mengembalikan mereka ke kondisi normal. Sebagai kesimpulan, permasalahan sosial adalah kondisi yang bertentangan dengan nilai masyarakat yang timbul akibat faktor ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. Bentuknya meliputi ketidakadilan, korupsi, eksklusi, dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan, penindakan, dan perbaikan untuk mengatasinya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan sosial. Saya berharap materi ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.